Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan menampilkan hasil penelitian pada skema penelitian dasar fundamental, yang merupakan penelitian yang didanai oleh DRPM, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2025, yang berjudul Green Behavior dan Family Business pada Industri Kecil Menengah Kerajinan Berbasis Budaya di Provinsi Bali. Dengan Ketua Tim Peneliti, Dr. Putu Yudi Wijaya, SE.MSI, dan anggota peneliti, Profesor Dr. Igede Putu Kawiana, SE.MSI, Dr. Iputu Sastra Wibawa, SHMH, dari Universitas Hindu Indonesia, serta Dr. Ninyoman Reni Swase, SIP, MSI, dan Igusti Agung Ayu Apsari Anandari, MSE, dari Universitas Udayana. Industri kecil dan menengah atau IKM memiliki peran nyata sebagai salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Bali sendiri merupakan daerah wisata dan sekaligus juga memiliki IKM kerajinan tangan yang mendukung sektor pariwisata. Keberadaan IKM kerajinan ini merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat di Bali. Kerajinan Bali memiliki kekhasan yang juga merupakan warisan budaya turun-temurun, memiliki nilai budaya, sehingga bentuk usaha IKM kerajinan Bali cenderung berupa family business. Kalau kita mengkaji lebih lanjut, apa itu family business? Family business merupakan suatu bentuk usaha yang dikembangkan secara bersama-sama oleh suatu kelompok yang dalam ikatan kekeluargaan. Family business dituntut mampu beradaptasi dengan kebijakan global, termasuk perdagangan karbon agar produknya dapat diterima di pasar global. Namun beberapa penelitian menunjukkan rendahnya investasi family business untuk lingkungan. Penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama adalah untuk menganalisis determinan green behavior pada IKM kerajinan budaya di Provinsi Bali. Tujuan penelitian yang kedua adalah untuk menganalisis komparasi green behavior IKM kerajinan budaya di Provinsi Bali, yaitu dengan struktur family business dan non-family business. Untuk merumuskan strategi intervensi melalui key factors penentu green behavior IKM kerajinan berbasis budaya di Provinsi Bali, baik dalam struktur family business maupun non-family business. Secara umum, roadmap penelitian ini merupakan didasari oleh penelitian-penelitian sebelumnya, baik yang berkaitan dengan IKM kerajinan berbasis budaya maupun penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan family business. Penelitian ini merupakan studi lanjutan dari penelitian sebelumnya, dan berikutnya akan dikembangkan lagi potensi penelitian ke depannya yang berkaitan dengan strategi penguatan, keberlanjutan, dan green business pada bisnis IKM kerajinan berbasis budaya, sehingga pada akhirnya ada suatu model internasionalisasi dan upgrade kerajinan berbasis budaya, khususnya kerajinan berbasis budaya di Provinsi Bali. Secara umum, diagram alir penelitian diawali tahapan penelitian dengan melakukan literatur review untuk membentuk instrumen penelitian atau questionnaire design. Tahap berikutnya dilakukan pengumpulan data, kemudian analisis data, dan interpretasi dari perumusan simpulan. Bila kita tinjau dari latar belakang tersebut, maka dapat disusun suatu kerangka konseptual penelitian, di mana variabel independen terdiri dari 6 variabel,
dan dengan variabel dependen yaitu green behavior pada IKM kerajinan berbasis budaya di Provinsi Bali. 6 variabel independen tersebut adalah Green Human Resources Management, Green Knowledge Management, Green Leadership, Environmental Commitment, Green Entrepreneurship, dan Green Marketing. Untuk memahami kondisi pada family business dan non-family business, maka pada berikutnya akan dilakukan analisis pada masing-masing grup, baik family business maupun non-family business. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh IKM kerajinan di Provinsi Bali yang berjumlah 12.596 IKM. Sampel size ditentukan dengan rumus Lopin dan pembulatan ke atas sehingga diperoleh sampel sebanyak 200 responden. Teknik sampling dengan menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data yaitu melalui wawancara terstruktur dengan instrumen kuesioner, wawancara mendalam, dan observasi non-partisipan. Setelah data terkumpul, maka dilanjutkan dengan tahap analisis data. Analisis diawali dengan analisis deskriptif kuantitatif, kemudian dilanjutkan dengan analisis SAMPLS untuk menguji keseluruhan data hasil tabulasi. Selanjutnya dilakukan analisis pada masing-masing grup data, yaitu pada grup family business dan pada grup non-family business. Kemudian pada tahap akhir juga dilakukan analisis data dengan teknik analisis import IPA atau Importance Performance Analysis sehingga masing-masing indikator penelitian dapat dipetakan ke dalam matriks IPA. Profil responden penelitian menunjukkan bahwa responden penelitian didominasi oleh laki-laki dengan tipe bisnis khusus untuk yang family business sebagian besar adalah dikelola oleh generasi kedua. Kemudian umur, sebagian besar berusia antara 31 hingga 40 tahun dengan pendidikan didominasi oleh lulusan sarjana. Hasil evaluasi model struktural menunjukkan bahwa ada 2 variabel yang menunjukkan hasil tidak signifikan, yaitu variabel Green Human Resources Management dan Green Marketing. Sedangkan 3 variabel lainnya menunjukkan hasil yang signifikan. Kita dapat lihat bersama bahwa hasil penelitian dari evaluasi model struktural menunjukkan bahwa manajemen pengetahuan hijau, komitmen lingkungan, green leadership, dan green entrepreneurship memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap green behavior pada sampel keseluruhan. Selanjutnya, kami juga memisahkan hasil analisis pada masing-masing kelompok, baik itu pada family business maupun pada non-family business. Hasil MGA ini menunjukkan bahwa ada perbedaan hasil antara pada family business dan non-family business. IKM kerajinan pada non-family business lebih banyak mengandalkan peran kepemimpinan yang terstruktur dan strategi pemasaran yang lebih formal dibandingkan pada nilai-nilai yang dianggap konvensional. Perbedaan ini menegaskan pentingnya mempertimbangkan budaya dan struktur organisasi dalam merancang strategi pengembangan IKM hijau. Hasil penelitian mendukung gagasan bahwa nilai-nilai keluarga dan warisan budaya mempengaruhi perilaku lingkungan secara khas dan berbeda dengan usaha non-family business yang dikelola secara lebih
profesional. Berikutnya hasil analisis IPA menyajikan masing-masing indikator penelitian ke dalam 4 kuadran IPA, di mana kuadran 1 adalah indikator dengan importance dan performance yang tinggi. Kemudian indikator 2 merupakan indikator-indikator dengan importance yang lemah dan kinerja yang tinggi. Kuadran 3 menunjukkan indikator dengan importance yang lemah dan kinerja yang juga lemah. Sedangkan kuadran 4 menunjukkan indikator dengan importance tinggi dan kinerja yang cenderung lemah. Sehingga bila dilihat dari hasil pemetaan, maka kita perlu berfokus pada indikator-indikator yang berada pada kuadran 4, di mana indikator tersebut memiliki nilai kepentingan yang tinggi, tapi masih memiliki nilai kinerja yang relatif rendah. Antara lain, green recruitment atau dalam hal ini adalah perekrutan berbasis green, kemudian pelatihan lingkungan, green evaluation, dan kearifan lokal. Hal ini yang menjadi fokus karena memiliki tingkat kepentingan yang tinggi, namun kinerjanya masih lemah. Berdasarkan hasil analisis data, dapat kita simpulkan bahwa green knowledge management, green leadership, dan environmental commitment berpengaruh signifikan secara positif terhadap green behavior pada pelaku IKM kerajinan berbasis budaya di Provinsi Bali, sedangkan green human resources management dan green marketing berpengaruh tidak signifikan. Berkaitan dengan simpulan hasil analisis multigroup analisis, manajemen SDM hijau dan pemasaran hijau tidak signifikan pada kedua kelompok secara umum. Meskipun pemasaran hijau menunjukkan pengaruh mendekati signifikan pada usaha non-keluarga. Manajemen pengetahuan hijau dan komitmen lingkungan lebih berpengaruh pada usaha keluarga. Sedangkan green leadership dan pemasaran lebih dominan pada usaha non-keluarga. Sehingga temuan ini memberikan dasar empiris yang kuat bagi intervensi keberlanjutan yang ditargetkan berdasarkan tipologi organisasi. Analisis IPA menunjukkan bahwa sebagian besar indikator green behavior pada IKM kerajinan berbasis budaya di Provinsi Bali telah berjalan dengan baik. Namun terdapat 4 indikator penting dengan kinerja yang rendah tapi memiliki tingkat kepentingan tinggi, yaitu rekrutmen hijau, pelatihan lingkungan, evaluasi berbasis kontribusi lingkungan, dan integrasi kearifan lokal. Sehingga area ini menjadi prioritas perbaikan agar keberlanjutan usaha keluarga dapat terjaga dan nilai-nilai budaya serta kepedulian lingkungan dapat diwariskan secara konsisten. Sebagai tindak lanjut, terdapat beberapa hal yang dapat disarankan. Pertama, manajemen pengetahuan hijau, kepemimpinan hijau, dan komitmen lingkungan, terutama pada usaha keluarga, melalui peningkatan kapasitas, pengetahuan, penguatan peran pemimpin, serta internalisasi nilai keberlanjutan dalam operasional dan budaya usaha. Kedua, memperbaiki sistem rekrutmen, pelatihan, evaluasi hijau, serta strategi pemasaran berbasis lingkungan. Dan keempat, 4 area utama yang berada pada kuadran 4 hasil analisis IPA perlu menjadi fokus. Sehingga dengan fokus pada keempat area ini akan memperkuat keberlanjutan IKM dan meningkatkan kemampuan usaha keluarga dalam membangun green behavior secara berkelanjutan.
Demikianlah paparan kami atas hasil penelitian ini.